Contoh kayak misalkan kalau lagi pendapatan sepi. Anak minta jajan itu yang harus kita tutup mulutnya biar orang gak tahu. Gimana bilangnya? Ya sepinter-pinternya kita sebagai ibu. Kita bilang nanti dulu ya kak, tunggu ayah pulang. Kalau enggak kakak minta dulu di warung, nanti bunda bayar. Mbak Nisa Iya kan? emang Apa? Bentar. kok bisa salah? Boleh istirahat dulu di belakang? Iya. Ya, oke. Di dalam Istirahat dulu. ada kue pukis. Oh, masa Di belakang. iya sih? Ada. Oh beda ada- sekarang beda. Iya. Iya. Jajanan kali. 2025. Apa sih kue pukis? Cucur. Enggak, kue pukis gak tahu. Lalu kan pagi-pagi jual kue talam. Lu masa kagak tahu? Mas Rizky, Mas saya Rizky. heran sama Mbak Nisa tadi kenapa tiba-tiba meluk. Tingginya sama kak, Oh. gak jauh beda. Tapi Jadi salah bajunya- ngambil. Bajunya beda. Iya rabun-rabun warna. Oh iya. Atau mungkin Mbak Nisa karena, mohon maaf nih karena Ruben Duda mau ngegoda-godain gitu. Ya begitu. Ya maksudnya kayaknya. Gak bisa jadi. Waduh. Gak bisa. Quality jomblo. Iya gak apa-apa. Iya, ini saking senengnya ya. Iya. Oh. Sering- Girang ya. Sering nonton. Sering. Iya. Sering. Jangan bilang tiap hari ya. Tiap hari Kamis. Oh, Ya sabar. Santai, sabar. santai. Ya. Iya. Sabar. Slow. Oke, Iya, iya. setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Hari Kamis. Oke, jam Dia ngomongnya Ya, ah. ngajak ribut kita ya. siapa? Bukan ngajak ribut, memang orangnya jenaka, riang, ngerti ya? Jenaka. Mama kompleks, hujan aja lo. Ini datangnya dari mana ini? Oh Dari gitu. rumah. Dari rumah. Belum. Dari mana? rumah. Dari rumah. Tinggal daerah mana? Oh daerahnya, daerah Jakarta. Daerah Jakarta, Kak Ruben. Orang Oh. Jakarta. Mau Jakarta mana? Iya. Mau Jakarta mana? Iya, Jakarta mana? Kita ada 2 tempat. Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Hah? Jarinya. Dua. Jarinya. Oh jarinya. Barat, Oh, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Oke. Oh, ada 2. Ya. Ada Jakbar sama Jaksel. Iya. Oke, berarti kalau sekarang kalian tinggalnya di Jaksel. 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 Ini kalau Anak boleh tahu Jaksel, nih, ya. Mas Rizky ini apa sih pekerjaan kesehariannya? Saya cuma pedagang bensin eceran. Apa? Pedagang bensin eceran. Pedagang bensin. Bensin eceran. Oh, bensin. Oh, Bensin eceran. Iya, Kak Ruben. parkir kak. Di mana Apa, Mak? jualannya Mas Rizky? Di pintu keluar pasar Kopro, pasar Tanjung Duren. Oh di pinggir jalan ya? Di dalam Jalan adanya. kak. Iya kalau di tengah jalan kan ketabrak Ketabrak. juga. Nyari Bisa penyakit. jadi. Oke, Jakselnya di mana rumahnya? Di Petukangan Kak Ruben. Oh, Petukangan. Tanjung Duren ya? Petukangan kak Petukangan. Uben. Petukangan Utara. Petukangan Utara. Tunggu bentar, rumah Iya. Petukangan, Iya. tapi jualannya di Tanjung? Iya Tanjung Duren. Duren. Tanjung Duren. Oh ya. Mayan kak. Iya, itu setiap hari. Tiap Tiap hari saya. Oh. Kenapa jualannya di situ yang jauh? Ya memang dasarnya adanya di situ. Tempatnya rukonya atau gimana? Tempat buat mangkalnya. Tempat Dan sendiri. di Tanjung Duren itu tempat tinggal saya sebenarnya. Orang tua. Ibu, Oh. bapak. Oke, jadi coba aku jelaskan dulu ya. Jadi memang dari sebelum kalian menikah, emang kamu tuh sudah bekerja di jual bensin dagang. eceran ya, ataupun jadi tukang parkir tadi. Iya. Tapi di wilayah Jakarta Barat. Iya. Karena sudah menikah, walaupun tinggalnya di Jakarta Selatan, tapi Iya. kalian tetap bekerjanya di jualannya di Jualan di Jakarta Tanjung Duren. Barat. Tanjung Duren. Oke. Nah, ini kalau Mbak Nisa apa pekerjaan kesehariannya? Aku sebenarnya nyanyi kak. Cuman kan nyanyinya lagi sepi. Heeh. Jadinya aku dagang sama ibu di Dagang rumah. apa? Aku dagang kecil-kecilan, dagang seblak, dagang cilor, takoyaki. Oke. Jadi Sama makanan- tempatnya gitu? Enggak kak. Di? Aku di rumah kontrakan. Oh di depan rumah. Depan rumah. Iya, Jadi iya, iya. ya berusaha jualin yang kamu bisa kuasai gitu ya. Iya betul kak. Nah, ini kalau keseharian ya, itu kan pasti ada pendapatan, kadang naik turun. Iya betul kak. Nah, ada tanggungan juga untuk keluarga. Udah ada dikaruniai anak? Alhamdulillah Alhamdulillah 2. 2 kak. 2. Anak udah 2. Nah, untuk sehari-hari kan kadang ya mudah-mudahan stabil terus. Tapi aku yakin apapun pekerjaannya, enggak setiap orang pasti stabil. Iya. Ya. Betul, Kak. Nah, ini justru aku pengen ngasih lihat sama pemirsa yang ada di rumah bagaimana untuk keseharian atau video kegiatan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kita lihat sama-sama, ini dia.
Oke. Itu di Itu persis pas deket itu apa pangkalan bensin. Nah terus Jadi kalau ada pangkalan bensin saya. Ya. Jadi di sini parkiran. Belakangnya itu bensin Kak. tapi rame nggak? Karena kan deket pom bensin tuh. Sepi jualannya. Kak, kita di belakang posisinya. Kita adanya di belakang posisi di jalan Jadi yang cuman- buntu arahnya. Ngandelin orang yang ibarat katanya belanja dadakan ke pasar aja. Jadi misalkan, Bang nitip bentar ya. Jadi kalau suami nggak mengharap untuk dikasih. Kalau misalkan ada yang mau ngasih ya diambil, kalau enggak ya enggak. Gitu Kak. Jadi pada intinya dia tidak mematok tarif. Iya. Dia dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa gitu ya. Ya Kak. Oke, nah ini berarti kan penghasilan setiap hari itu kan aku bilang tadi nggak stabil kadang Iya ya. betul. Tapi gini, minimalnya satu hari itu kalian harus berapa sih sebenarnya? Minimal satu hari harus berapa? Kita tidak bisa sebutkan kalau yang kayak gitu. Maksudnya Apanya Kak? Pinginnya gede ya. semua pasti pengennya besar. Oke. Pengennya besar. Tapi yang selama ini kalian dapat kalau lagi sepi berapa, kalau lagi rame berapa? Coba jelasin. Enggak tentu Kak. Kadang ya pendapatan suami ini kalau ngasih nih saya itu udah termasuk sama uang parkir itu udah kadang 150.000 untuk 3 hari. Terkadang juga kalau parkiran lagi sepi itu udah 125.000 untuk 3 hari. Itu kita ya sebagai perempuan bisa mengatur keuangan aja Kak. Kayak gitu. Maaf di sini Nisa bukannya ingin berbelas kasih, tapi kan bagaimana Nisa ngasih contoh biar bisa bersyukur, menikmati hidup walaupun keadaannya sesulit apapun, mau makan nggak makan. Tapi terkadang kan di hati ngeluh Kak. Yang lain bisa, kenapa lu enggak? Iya. Kadang kan begitu. Contoh kayak misalkan kalau lagi pendapatan sepi, anak minta jajan itu yang harus kita tutup mulutnya biar orang nggak tahu. Gimana bilangnya? Ya sepinter-pinternya kita sebagai ibu. Kita bilang nanti dulu ya Kak, tunggu ayah pulang. Kalau enggak Kakak minta dulu di warung, nanti Bunda bayar. Walaupun sesering mungkin Nisa bilang minta dulu, tapi Nisa bayar Kak Uben. Nisa bayar, Nisa nggak pengen Nisa punya utang tapi Nisa melupakan itu, enggak. Nisa bilang catat dulu ya Pak, nanti kalau Kiki datang nanti Nisa bayar. Total aja dulu untuk hari ini. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk hari-hari juga udah ngepas. Tapi karena anak minta jajan ya itu menjadi prioritas untuk kalian berusaha mencoba mewujudkan hal ringan yang diinginkan oleh mereka. Betul. Ya, anak umur berapa? Yang pertama perempuan umur 9 tahun ini. Mau 9 tahun baru kelas 2 9 SD. tahun SD berarti ya. Iya kelas 2. Baru naik kelas 2. Oke, yang kedua Yang kedua Yang kedua 2 tahun setengah Kak Ruben. 2 2 tahun tahun setengah. Berarti 2 tahun setengah masih suka minum susu harusnya ya. Enggak Ya, minum susu Kak. Kenapa? Jujur terus terang kalau untuk beli susu Nisa belum mampu. Belum cukup. Tapi suka minta susu. Suka minta susu kotakan, saya bilang beli yang kecil itu Kak. Yang di warung-warung saya kasih. Itu aja yang bisa. Ya itu pun sehari cuma 1. Kadang kalau minta 2 yang saya suruh catat dulu di warung. Oke, jadi dari usia yang masih kecil juga ya sebenarnya ya sepertinya kamu juga ingin anaknya bisa membeli susu. Iya. Tapi di situasi yang udah tidak memungkinkan kamu Betul. mencoba mengalihkan itu. Ada rasa sedih gak Nisa ketika harusnya anak usia itu dia harusnya bisa minum susu atau mendapatkan minuman yang layak. Jujur Kak, nggak menampik kalau anak kecil-kecil kayak gitu kan pasti punya rasa iri ya Kak. Maksudnya kayak Bunda itu misalkan dia beli tas baru aku enggak gitu kan. Sabar dulu Kak. Ayah sama Bunda belum punya uang. Banyak keinginan yang dipingin tapi kita sebagai orang tua kan belum bisa. Walaupun kita ibarat kata belum bisa tapi kan kita berpikir Kak untuk cara bagaimana untuk mencukupi anak itu untuk walaupun gak sebagus tas yang dibeli Kak. Mohon maaf, mau tanya Kak. Tadi kan Kakak kesini terus di rumah anak-anak gimana? Maksudnya sama siapa, yang ngejagain siapa gitu?
Ya, karena Anak-anak masih kecil-kecil ya. Ya karena kan masih kecil-kecil terus pamitnya gimana mungkin tadi sama anak-anak. Anak sama neneknya, anaknya sama ibu. Itu pun juga pergi nih saya bilang, Bu, Nisa nitip dulu, Nisa nggak bisa ngasih uang jajan. Walaupun ngasih 20.000 Kak. Tapi kalau nggak ada uang kita nggak bisa maksain, saya bilang. Nanti minta dulu sama Bapak Madura, kayak pampers, kayak susu, tadi catet, itu pokoknya ngomong gitu. Oke. Nisa, kamu harus semangat ya. Kamu ada di panggung ini pun aku yakin kamu punya tekad dan punya keinginan yang berbeda. pasti kan. Ya, pasti kalian berdua sudah banyak sekali melewati rasa putus asa, kembali lagi semangat, drop lagi. Tapi ingat loh, sekarang ini aku mau ngajak kamu untuk ngelihat ada satu tayangan. Ini ada yang mau ngedukung kalian. Iya. Coba, siapa sih yang mau ngedukung Nisa dan juga Rizky? Ini dia. Makasih ya kakak-kakak udah panggil ayah bunda aku untuk tampil di TV. Ayah bunda semangat ya, nyanyinya yang bagus biar pulangnya bisa bawa duit untuk aku sekolah. Dadah kakak. Amin, ya Allah sayang, anak soleha. Siapa Mas itu Mas Rizky. namanya Mas Rizky? Putra pertama. Mas Rizky sampai nangis ini. Dikasih semangat langsung loh sama anaknya. Iya tadi juga pas mau berangkat ke sini, dia kan masih sekolah. Dan sempat saya jemput dulu, mau sebelum berangkat ke sini, dia sempat ngambek, minta ngikut. Gitu. Cuma, ya udah. Jujur sih, kita kalau ngomongin anak, sebagai orang tua yang belum bisa mencukupi kebutuhannya, kadang gak kuat kok Ben.